jadi makin besar. Kalau penyebutnya makin besar, berarti kan EPS-nya turun gitu ya. Itu yang dimaksud nanti dengan diluted earnings per share. Tapi kalau yang ini adalah rumus dari basic EPS ya, earning per share yang basic atau yang mendasar, yang normal ya, basic earnings per share. Earning per share. Oke, udah dicatat ya rumusnya. Net income dikurang preference dividend dibagi dengan WANSO. Ya. Kalau saya bilang WANSO berarti itu panjangannya itu ya, weighted average number of shares outstanding. Oh ya, Mbak, kenapa dia namanya weighted average number of shares outstanding? Ya, karena disebut weighted average nanti karena mesti dibobotkan dengan lamanya dia beredar dalam 1 tahun. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Bila misalnya dia mulai beredarnya 1 September gitu ya, 2024. Maka nanti kita menghitung weighted-nya itu 1 September sampai 31 Desember. 4 bulan ya, berarti kali 4 per 12. Gitu ya, jumlah lembar sahamnya dikali dengan lamanya dia beredar dalam periode tersebut. Ya, 1 September sampai Desember 31 itu 4 bulan. Maka nanti weighted average-nya adalah misalnya 100.000 lembar dikali 4 per 12. Oke, ya ini yang tadi baru saya jelaskan ya. Kemudian konsep berikutnya adalah ketika ada share dividend atau share split, maka perusahaan itu mesti melakukan restatement ya, restatement atau update atas jumlah shares outstanding gitu ya. Eh, karena kan kalau split kemarin sudah belajar ya, kalau di split berarti jumlah lembar saham yang beredar itu makin banyak gitu ya. Dilihat lagi catatan kemarin. Oke, ini contoh saja gitu ya. Eh, Sabrina Company memiliki catatan sebagai berikut untuk ordinary shares-nya. Januari 1 beginning balance, Maret 1 dia jual, berarti nambah yang beredar 20.000 lembar, balance-nya 120. Kemudian Juni 1 dia menambah lagi yang beredar 60.000 gitu ya. Terus ada share dividen pula tuh 50% gitu ya. Share dividen maksudnya apa? Share dividen maksudnya adalah perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham. Ya, kalau dividennya dalam bentuk saham, ingat di pertemuan 1 dan 2 kemarin ya, maka jumlah saham yang beredar juga meningkat gitu ya. Meningkat 50%. Lebih banyak 50%. Kemudian November 1 nambah lagi issued-nya ya, 30.000. Jadi ending balance dari lembar sahamnya itu adalah 210.000. Ditotalin semua dari awal. Oke. Terus gimana nih cara menghitung weighted average number of shares outstanding-nya, WANSO-nya gitu ya, weighted average yang sudah dibobotkan dengan lamanya beredar gitu ya. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi penjelasannya. Ya, dihitung dia. Januari 1 sampai Maret 1 itu 2 bulan. Berarti nanti outstanding kali restatement kali 2 per 12 ya, 25.000. Oke. Mbak, itu kenapa ada restatement 1,5? 1,5 itu dari mana, Mbak? Terus kenapa dia restatementnya hanya 2 baris teratas saja? Ya, coba dilihat kembali di soalnya ini ya. Di soalnya yang bagian atas nih, yang tabel atas ya, itu kan di Juni 1 ada share dividen ya, share dividennya 50%. Berarti saya bilang tadi kan menambah yang ada di pasar sebesar 50%. 50% itu 0,5 gitu ya. Yang di pasar sebelumnya itu kehitungnya 1. Nah, 1 ditambah 50% berarti kan 1,5 ya. Nah, yang di
restatement adalah jumlah saham beredar yang periode sebelumnya. Ya, berarti periode sebelumnya sebelum Juni 1 ada 2 kali tuh, Januari 1 dan Maret 1. Tuh ya. Yang Juni 1-nya yang enggak, karena kan dia sudah otomatis ya di tanggal itu. Yang belum di restatement kan berarti yang Maret 1 dan Januari 1. Itu ya. Kalau yang November 1, Desember 31, ya itu udah otomatis gitu ya, terupgrade. Jadi yang belum terupgrade itu adalah yang di belakang Juni 1 gitu ya. Mbak, kenapa seperti itu? Iya, kan konsepnya menyatakan seperti ini, gitu ya. Harus wait, gitu ya. Harus yang sudah terboboti dengan periode. Terus ketika ada share dividend atau share split, dia harus restate. Itu ya yang dikatakan oleh standarnya, gitu ya. Harus ada restatement supaya apple to apple tuh number of shares outstanding-nya gitu ya, sebelum dan sesudah restatement. Oke, jadi weighted average number of shares outstanding-nya bukan lagi yang 210, tapi sekarang sudah terupgrade menjadi 180 lembar saham. Gitu ya. Ini fair ya, ini sudah fair. Karena sudah dibobotkan dengan uh, fraction of year-nya gitu ya. Oke. Nah, sekarang learning objective yang nomor 7. Gimana kalau misalnya perusahaan itu memiliki kompleks capital structure ya. Nah, kalau dikatakan kompleks capital structure berarti dalam struktur modalnya itu perusahaan memiliki lebih banyak variasi ya dalam sekuritasnya. Misalnya ini ada convertible securities. Convertible securities itu tadi saya sudah singgung sedikit ya, sekuritas-sekuritas atau surat-surat berharga yang sewaktu-waktu di periode tertentu dia bisa dikonvert menjadi saham biasa, gitu ya. Contohnya kayak preference shares gitu ya. Itu untuk preference shares tertentu itu punya fitur itu gitu ya. Bisa di switch, di convert menjadi saham biasa. Option, warrants, atau other rights juga serupa gitu ya. Itu istilah-istilah yang ada di itu ya finance gitu ya. Option, warrants, intinya mereka itu punya fitur itu. Fitur untuk diubah menjadi saham biasa. Ini hanya penamaannya gitu ya. Penamaan fitur tertentu ada. Bentuknya ini semuanya adalah sertifikat ya, surat berharga. Option, warrant, other right. Kalau kalian ingin tahu bentuknya kayak gimana, coba aja googling gitu ya. Option certificate, gitu. Warrant certificate, right certificate. Nanti muncul deh itu beberapa contoh dari option warrant sama ada rights gitu ya. Pastinya akan berbeda-beda ya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tapi secara mayoritas tuh konten informasi yang ada di sertifikat atau surat berharga itu eh, hampir sama satu dengan yang lain gitu ya. Pasti akan ada penerbitnya siapa, diterbitkan ke siapa misalnya, tanggalnya, perjanjian mendapatkan misalnya dividennya berapa gitu ya, dan fitur-fitur lainnya. Nah, kalau misalnya nih si eh, perusahaan itu memiliki beberapa sekuritas yang bisa dikonvert menjadi saham biasa, itu eh, nantinya akan mempengaruhi EPS-nya. Ya, selain ada basic EPS, akan juga ada yang disebut dengan diluted EPS. Standar bilangnya company reports both ya, basic and diluted. Ya, jadi ini semacam semacam ketentuan umum ya.
bahwasanya perusahaan diminta gitu ya untuk melaporkan dua-duanya, basic and diluted earnings per share. Karena nilainya berbeda gitu ya. Basic itu pasti selalu lebih besar daripada diluted. Oke. Mbak, gimana cara menghitung diluted EPS? Ini rumusnya. Coba silakan dicatatkan ini ke buku catatan kalian, diluted EPS. EPS sama dengan, harusnya depan, oh ya, EPS sama dengan yang di kotak pertama tuh, NI dikurang PD ya, dibagi Wanso, itu adalah menghitung basicnya. Untuk yang diluted EPS itu dilanjutkan ke kanan gitu ya. Ada impact of convertibles, terus ada impact juga untuk option, warrants, other dilutive securities. Ya, dicatat dulu. Ini rumusnya penting karena pasti akan saya tanyakan gitu ya saat UTS. Kemudian catatan berikutnya adalah yang ini juga sangat penting ya. Companies will not report diluted EPS if the securities in their capital structure are anti-dilutive gitu ya. Mbak, apa itu anti-dilutif gitu ya? Kalau dilutif itu tadi yang sifatnya menurunkan atau downward EPS. Ya. Kalau yang anti-dilutif berarti kebalikannya. Anti-dilutif itu yang malah meningkatkan nilai EPS-nya. Berarti anti-dilutif itu upward EPS. Yang anti-dilutif itu tidak perlu ya, maksudnya tidak berguna juga untuk dilaporkan karena tadi yang penting adalah si basic EPS dan diluted EPS-nya. Jadi dengan adanya diluted EPS, investor ataupun pemakai laporan keuangan tuh jadi lebih tergambar ya, bisa membandingkan basic EPS-nya berapa, diluted EPS-nya berapa. Jadi kan tidak terlalu overstated ya EPS-nya karena sudah di backup dengan diluted EPS. Bumpernya lah gitu ya. Batas atas, batas awal, bawah EPS-nya berapa. Lanjut. Eh, Nah, standar akuntansi memberikan panduan ya untuk menghitung diluted EPS. Ini dia. Measure dilutive effect of potential conversion on EPS using ini yang di blue text ya. If converted method. Apa maksudnya itu if converted method? Jadi kita menggunakan asumsi ya. Jika dikonversi gitu. Jika tadi dilutive securities-nya itu dikonversi. Jika beneran jadi dikonversi gitu ya. Menggunakan if converted method. Makanya nanti ketika mengerjakan soal kita itu akan selalu menghitung eh, kalau dikonversi nambah berapa shares outstanding ya gitu. Kalau diubah ke saham biasa beredarnya itu nambah berapa ya di market gitu ya. Itu yang disebut dengan if converted method ya. Menggunakan metode tanda kutip if converted jika dikonversi. Nah, walaupun pada kenyataannya itu tidak dikonversi gitu ya. Namanya juga kita kan menghitung diluted EPS. Gambaran kalau misalnya semua saham biasanya itu, semua sekuritasnya itu beneran diubah menjadi ordinary shares ya. Oke. Kemudian yang perlu kalian catat juga di buku kalian adalah ini. Jadi nanti kalau ada bonds ya, ada interest interest seperti itu, interest income gitu ya, itu harus net of tax ya, net of tax. Karena kan bunga itu kena pajak ya. Ini kita masih menggunakan perhitungan berdasarkan
IFRS gitu ya, panduan secara internasional ya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ngikut gitu ya. Oke, nah ini kita mulai masuk ke eh, latihan soal nih. Coba dicermati dulu soalnya. Mayfield Corporation memiliki net income 210.000. Terus jumlah shares outstanding-nya 100.000 shares. Basic EPS-nya berarti kalau hanya ini ya informasinya berarti itu 210.000 dibagi ya itu dibagi 100.000 2,1. Itu bukan 4 ya, tapi tanda bagi mestinya. Kemudian dia punya dua convertible debenture bonds ya. Maksudnya apa itu Mbak? Itu berarti bondsnya itu punya fitur bisa di switch, bisa di-convert menjadi saham gitu ya. Intinya kan tadi itu ya, dilutive securities, sekuritas-sekuritas atau surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi ordinary shares gitu ya, saham biasa. Nah, terus one is a ya maksudnya bonds yang pertama kupon rate-nya 6%, dijual at 100 ya, totalnya 1 juta pound sterling. Dan bonds yang satu itu bisa dikonvert menjadi 20.000 ordinary shares. Ya. Interest expense-nya untuk bonds yang itu tuh ada liability komponen ya sebesar 62.000 pound sterling. Ya tolong ini serius ya diperhatikan karena kan nanti soal kuis kayak soal apa tuh UTS maupun asistensi bakal mirip seperti ini gitu ya. Tolong kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Memahami, mengerti apa yang saya sampaikan supaya lebih bisa kan nanti mengerjakan soal latihan gitu ya. Kemudian di other berarti di sini bonds yang kedua gitu ya. Karena kan tadi dia bilang ada dua ya, dua jenis bonds yang dia miliki. Eh 7 bonds yang kedua ini kupon rate-nya 7%, sold at 100 sama tuh 1 juta eh, pound sterling ya, pada April 1 tapi ya. Ingat di sini dia ada informasi April 1. Kalau seperti ini berarti kalian sudah harus nge-on gitu ya, bahwa nanti eh, ada pengalinya gitu ya. Dari April 1 ke Desember 31 itu 9 bulan gitu ya. Terus ada interest expense terkait dengan bondsnya, liability komponennya adalah totalnya 80.000 pound sterling. Tax rate-nya 40%. Oke, ini semua adalah soalnya gitu ya. Yang ditanya, hitung basic EPS. Kedua, hitung diluted EPS. Oke, jadi saya sudah kasih tahu ya ke kalian pertanyaan untuk di chapter ini cuma dua itu ya. Hitung basic EPS, hitung diluted EPS. Nah, ini mau menjawab pertanyaan pertama. Basic EPS, earning per share yang basic ya, yang dasar. Rumusnya tadi apa? NI dikurang PD ya, dibagi sama Wanso. Ya. Net income-nya 210.000. Mbak, mana PD-nya? Preferred difference-nya. Eh, di soal ini nggak ada ya, preferred dividend. Ya, makanya di rumusnya nggak muncul gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada ya di-include, kalau misalnya tidak ada jangan diadakan gitu ya. Seperti ini saja, net income. Weighted average shares-nya 100.000. Dari mana Mbak 100.000?
Tadi sudah bilang di soal tuh, saya balik-balik ya nih, 210 NI, shares outstanding weighted average-nya 100.000. Berarti basic EPS-nya adalah 2,1. Ya, artinya earnings per share ya 2,1. Setiap lembar saham itu ya bisa menghasilkan earnings 2,1 gitu. Laba per saham. Dari tiap lembar saham menghasilkan 2,1 pound sterling. Ini basic. Silakan dicatat dulu yang ini, basic EPS. NI dibagi Wanso. 210.000 dibagi 100.000. 2,1. Ya, sudah dicatat ya. Disingkat aja kan bisa ya. Basic EPS sama dengan NI dibagi Wanso. Sama dengan 10.000 dibagi 100.000 sama dengan 2,1. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Berapa diluted EPS-nya? Ingat rumusnya tadi ya, yang yang ini loh, kalau kalian sudah catat, nah ini nih, ini rumusnya. Eh, Selalu di awal basic, baru diikuti sama dilutive securities-nya ya, yang di convert. Oke, nah ini, ini yang basic kan tadi, clear ya, 210.000 dibagi 100.000, itu basic. Terus yang kedua, Mbak itu apa 6% debentures? Iya, tadi kan di soal dibilang bonds yang pertama itu eh, kupon rate-nya 6% gitu ya. Jadi dia hanya punya eh, dua dilutive securities. Bentuknya dua-duanya bonds gitu ya. Hanya satunya yang 6%, satunya 7% kupon rate-nya. Oke. Nah, eh, kalau perusahaan itu mengeluarkan bonds gitu ya, atau issued bonds, maka ada yang namanya interest ya, interest expense. Nah, interest expense-nya itu harus net of tax. Makanya di sini dia dikali 1 dikurang 40%. Mbak, dari mana 62? Dari mana 1 kurang 40%? Iya, dari sini. Coba lihat lagi soalnya. Ya. Di bonds yang pertama, itu dia bilang tuh ada liability component, eh, maksudnya itu ya interest expense yang mesti dibayarkan gitu ya, 62.000 pound sterling ya itu. Terus kan tadi mesti net of tax ya, konsepnya ada di PPT sebelumnya gitu ya. Nih, tax rate-nya 40%, berarti dikali 1 min 40%. Ya. Terus lanjut ya ini, yang 80.000 tuh ada di situ juga gitu ya, supaya nanti nggak balik-balik lagi. Nah, ini dulu dihitung yang di debentures ini, bond yang pertama. Di Debentures bonds yang pertama. Nah, kalau ini kalian bagi ini, yang 62.000 dikali 1 kurang 40% dibagi 20.000, itu eh, hasilnya 1,86. Ya, 1,86 itu di bawah basic enggak? Di bawah, Mbak. Nah, berarti kita nanti nyebutnya itu diluted ya, sifatnya dilutif. Sifatnya dilutif. Atau ya terserah mau tulis diluted juga oke. Nah, sekarang maju yang ke nomor 2. Ya, nomor 2 ini bonusnya 7%, tadi 80.000 ya, interest expense liability komponennya, terus dikali 1 kurang 40%, yang pajak tadi. Terus dikali lagi dengan 9/12. Mbak, kenapa dikali 9/12? Kenapa bonus yang pertama nggak ada embel-embel kalinya gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Balik lagi ke soalnya. Nah, ini kalau bonds yang pertama itu karena tidak ada asumsi, karena tidak ada informasi tanggal gitu ya kapan dia terbit, maka kita pakai asumsi dia itu full setahun beredarnya gitu ya. Setahun maksudnya masa bondsnya itu hidup gitu. Tapi kalau bonds yang kedua, tadi dia bilang nih di other 7% bond ya, on April 1 gitu. Maka kita harus hitung weighted-nya juga dari April 1 ke Desember 31
itu 9 bulan, makanya dibagi dengan 12 ya. Terus penyebutnya adalah 24.000. Oh ya, 20 sama 24 dari mana Mbak? 20.000 sama 24 ini masih ada dari soal nih. Yang 20.000 masih full dari soal ya, 20.000 ordinary shares. Untuk bonds yang kedua, itu sebenarnya 32.000 kan. Tapi 32.000 ini kalian kalikan juga dengan 9/12 ya. 32.000 dikali 9/12 itu dapatnya 24.000. Ya, jadi di slide-nya mestinya 30, sorry, tiga berapa tadi? Harusnya 32.000 ya. Harusnya 32.000 dikali 9/12 ya, supaya dapat 24.000. Nah, kalau yang bonds kedua ini kalian hitung juga, EPS-nya itu 1,5 gitu ya. Nah, itu 1,5 itu di bawah 2,1. Maka kita sebutnya nanti dia sifatnya dilutif gitu ya. Berarti karena karena bonds pertama dilutif, karena bonds kedua juga dilutif, berarti oke, kita masukkan semua perhitungan ini untuk mendapatkan dilutif EPS. Dilutif EPS. Nah, berarti kalau kalian ngitung di kalkulator ya, yang atas ditambahkan semua. Terus yang bawah juga ditambahkan semua. Baru dibagi ya, atas sama bawah. Dapat 1,97. Oke, ini boleh dicatat perhitungannya. Supaya nanti ada bekal ya membahas soal. Sampai sini silakan dicatat yang ini. Yang mau bertanya juga dipersilakan. Sudah ya mestinya. Ada yang bertanya, Mbak, gimana kalau misalnya pas ngitung bonds yang pertama tuh efek atas 0,5 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dia lebih besar dari basic, dia tidak boleh masuk ya ke perhitungan. Kenapa? Karena sifatnya bukan lagi anti dilutif gitu ya. Jadi yang boleh masuk ke perhitungan dilutif hanya yang baginya itu lebih dari basic EPS. Nah, oke lanjut dulu deh. Oke, ini yang berikutnya. Kalau tadi kan contohnya bonds ya, bonds yang bisa dikonvert menjadi saham biasa. Sekarang preference shares ya. Preference shares yang punya fitur bisa dikonvert menjadi uh, saham biasa. Silakan baca lagi nih contohnya. Pada 1 Januari dia issue 1 juta euro of 6% convertible preference shares. Ya. Ingat sekarang kasusnya sudah PS, preference shares. Masing-masing 100 euro preference itu bisa dikonvert menjadi 5 gitu ya. Setiap 100 euro PS bisa menjadi 5 ordinary shares. Jadi gimana nih Mbak? Uh, kalau 1 juta gitu ya. Kalau 100 saja jadi 5, berarti kalau 1 juta euro jadi berapa gitu ya. Berarti kan nanti caranya 1 juta dibagi 100 dikali 5 ya untuk dapat ordinary shares-nya. Kenapa Mbak?
Iya, karena kan 100 saja dapat 5 gitu ya. Kalau 1 juta dapat berapa? Berarti kan caranya 1 juta dibagi 100 dikali 5 gitu ya. 50.000. Oke. 50.000 shares outstanding tambahan gitu ya. Net income-nya 240, tax rate-nya 40%. Kemudian ada informasi, ada 100.000 ordinary shares outstanding. Hitung diluted EPS. Ya, kalau misalnya nih hanya diminta diluted EPS, sebenarnya mau tidak mau ya, kalian wajib menghitung EPS-nya dulu, basic EPS, otomatis gitu ya. Nih, dia udah kasih tahu nih. Ketika menghitung diluted, awali dengan menghitung basic EPS. Nah, baru masuk nih ke rumus yang tadi. Karena basic EPS itu oh, rumus bakunya itu kan tadi ya NI dikurang PD dibagi sama Wanso. Net income-nya 240, preferred dividennya 60.000. Tuh 60.000 dari 1 juta kali 6%. Nih di soal dibilang 1 juta 6%-nya itu kan dividen ya. Tuh, 6%. Dah itu pembilangnya. Penyebutnya 100.000. Tadi ada di soal ya, udah given. Ya, berarti basic EPS-nya 1,8 pound sterling. Harusnya ini, oh ya udah, it's okay, 1,8. Silakan dicatat dulu yang ini. Basic EPS-nya itu 1,8. Oke, 1,8 sudah. Nah, baru kita bisa menghitung si diluted EPS-nya ya. Ingat, menghitung diluted EPS wajib didahului oleh basic di atas, di depannya. Ya. Nah, belakangnya itu kan berarti si convertible ya convertible securitiesnya diluted securitiesnya 60.000 dibagi dengan 50.000. Mbak, 60.000 itu apa? 60.000 itu ini kan kalau di soal ini dilutive securitiesnya itu cuma ada preference ya, nih preference aja, beda ya dengan dua kasus sebelumnya, eh satu kasus sebelumnya. Yang kasus sebelumnya itu convertible securitiesnya itu adalah bond satu, bond 2 ya. Kalau di kasus ini, kalau di kasus ini sekuritas convertible sekuritasnya atau si dilutive securitiesnya itu cuma preference ya. Nah, preference the shares itu kan ada returnnya ya, returnnya dalam bentuk preferred dividend ya. Nah, makanya dia mesti ditambahkan 60.000 lagi ya di sini untuk return dari si return bagi investor ya. Maksudnya kewajiban perusahaan di sini kan mengeluarkan dividen. Sama kayak konsepnya tadi si bonds ya. Kalau perusahaan issued bonds berarti dia berkewajiban bayar interest expense ya. Makanya mesti ditambahkan ke rumus. Ini juga seperti itu. Kalau preference shares-nya itu di convert jadi ordinary shares, berarti kan preferred dividennya jadi habis ya, nggak ada. Kalau preferred shares-nya aja nggak ada, ya berarti dividennya harus nol dong, gitu ya. Nih, makanya minus 60 ditambah 60 itu kan jadi nol ya preferred dividennya, gitu ya. Menjadi logis ya, masuk akal. Kalau misalnya preferred dividennya ada, 60.000 ini harus dikurangkan gitu, karena harus dibayarkan ke pemegang saham preferred. Tapi kalau preference dividennya itu semuanya di switch, di convert menjadi saham biasa, berarti kan preferred shares-nya habis ya. Kalau preference shares-nya habis, ya nggak ada dividen dong yang dibagikan ke pemegang saham preferred.
kan udah diubah semua jadi saham biasa gitu ya. Makanya preferred dividennya juga harus nol dong gitu. Nah, nih min 60 tambah 60 itu jadi nol kan. Habis gitu ya. Logis ya. Min 60 ditambah 60 ribu. 60 ribu yang di sini nih itu adalah tadi ya eh, kewajiban perusahaan untuk membayar dividen gitu ya. Di add back kembali. Min 60 tambah 60. Nah, penyebutnya 50 ribu. 50 ribu dari 5 kali 10 ribu. Itu kalau di breakdown lagi yang tadi saya sebutkan. 1 juta dibagi, nih 1 juta dibagi 100 dikali 5. Ya, kenapa Mbak? Kenapa gitu ya? Iya, karena kan aturannya tuh udah disebutkan di soal ya. Setiap 100 euro akan jadi 5 ordinary shares ya. Dia punyanya 1 juta euro. Berarti itu akan melahirkan 50 ribu lembar saham ya. 1 juta dibagi 100 kali 5. Nah, hitung dulu nih, 60 ribu dibagi 50 ribu itu berapa? Wah, 1,2 Mbak. Nah, kalau dia 1,2 berarti dia ada di bawah 1,8 kan? Berarti dia adalah sekuritas yang sifatnya dilutif. Maka, oke, masuk ke perhitungan diluted EPS. Berarti ngitung ulang nih, atas dijumlahkan semua, bawah dijumlahkan semua, baru dibagi. Nah, kayak gini. Dapat. Oke, silakan dicatat dulu yang ini. Yang mau bertanya silakan. Oke, nggak ada. Mencatat ini maksudnya nggak lama ya. Catat udah dijelaskan dari lama ya. Oke, oke, lanjut. Oke, sebentar deh tungguin 1/2 menit lagi. Oke, ini sudah lanjut ya. Sekarang variasi lainnya. Soalnya masih sama, tapi ada perubahan redaksi. Gimana kalau setiap preferred shares itu bisa diubah, dikonvert menjadi 3 ya. Kalau tadi, nih, kalau soal awal tuh 5 ya, konferensinya itu 5. Tapi sama buku ini divariasikan gitu ya. Gimana kalau setiap saham preferred itu menjadi 3 ya, menjadi 3. Nah, itu berapa tuh diluted EPS-nya gitu ya. Nah, gini perhitungannya. Itu tuh yang basicnya sama, yang 60 ribu juga sama. Yang beda itu 30 ribunya. Kenapa Mbak jadi 30 ribu? Iya, karena kan jadinya 1 juta ya dibagi dengan 100 kali 3 ya. Dapat, berarti kan 1 juta dibagi 100 itu 10 ribu kali 3. Kali 3 karena tadi dibilang setiap satu lembar PS jadi 3 saham biasa ya gitu ya. Nah, pas dihitung, nah coba lihat nih, pas dihitung 60 ribu bagi 30 ribu itu 2 hasilnya. Karena itu
Dua itu tuh lebih besar dari 1,8 karena dia lebih besar dari basic EPS. Itu tuh namanya antidilutif ya. Kalau antidilutif berarti semacam haram dimasukkan untuk menghitung diluted EPS ya. Jadi untuk menghitung diluted EPS yang kita masukkan ke perhitungan adalah semua yang sifatnya dilutif ya, semua sifatnya yang menurunkan EPS. Nah, berarti gimana Mbak kalau anti dilutif gini? Oh, kalau anti dilutif ya di kick out ya dari diluted EPS nih, dicoret, dihapus. Berarti maksudnya di drop dari perhitungan, nggak boleh masuk gitu ya. Maka yang 60 sama 30 itu nggak boleh masuk karena dia udah menyalahi konsep atau standar ya, sifatnya anti dilutif. Nah, berarti penyebut pembilangnya hanya yang 180.000, terus yang penyebutnya hanya yang 100.000. Ya, kalau kasusnya seperti ini, basic EPS-nya ya sama dengan eh, basic diluted-nya sama, basic EPS-nya sama dengan diluted EPS. Oke, yang ini tolong dicatat juga di buku catatan kalian. Yang mau bertanya silakan, yang mau mengonfirmasi ini. Oke. Kemudian ini naik lagi ya kita ke atas. Kalau tadi kan sudah bonds, sudah preference share. Sekarang other-nya ada option dan warrants gitu ya. eh dua-duanya ini konsepnya sama gitu ya. Dia termasuk eh dilutive securities ya, option dan warrants. eh yang intinya tadi ya, dia juga surat berharga yang punya opsi untuk eh, punya kesempatan untuk diubah menjadi saham biasa. Ini contoh soalnya, tolong dibaca dulu. Dia punya net income 220.000, shares outstanding-nya 100.000 shares, kemudian otomatis ya dapat basic EPS 220 dibagi 100 gitu ya, 2,2. Kenapa nggak otomatis? Oh, ya iyalah kan nggak ada informasi preference shares di sini ya. Kalau nggak ada informasi preference shares berarti untuk menghitung basic, that's it seperti itu. NI dibagi dengan wasonya, ya. Nggak ada preference. Makanya langsung otomatis tuh 220 dibagi 100 gitu ya. Kemudian ada option price ya. Harga optionnya itu 20 per share. Ma- eh, Jumlah lembar saham option itu 5.000 gitu ya. Oke, kemudian average market price-nya untuk si ordinary itu untuk dalam setahun ya rata-rata itu ya 28. Yang diminta hitung EPS. Ya kalau seperti ini ya maksudnya di-clear-kan gitu ya. Basic EPS, diluted EPS. Nah, ini perhitungannya. Coba diperhatikan. Um, Kalau yang basic EPS dulu ya, yang bawah nih, yang bawah, yang kolom pertama nih, basic EPS. Average-nya 100.000, yang outstanding, net income-nya tadi 220 ya, berarti tinggal bagi kan, 220 dibagi 100, 2,2. Dilutitnya gimana Mbak? Dilutitnya berarti untuk ini, tadi kan ada 5.000 lembar saham ya, si tuh si optionnya 5.000 lembar saham dikali 20 dulu untuk mendapatkan total
total uangnya berapa sih, total dolarnya berapa sih untuk si option gitu ya, 100.000. Nah, untuk 100.000 itu kalau dia digunakan untuk beli saham biasa ya, dapat berapa gitu ya. Berarti kan dibagi. Jadi option itu tadi 5.000 dikali 20. Berarti total dolarnya itu kan 100.000 dolar gitu ya. Total nominal di surat berharganya itu 100.000. Kalau 100.000 itu digunakan untuk membeli atau menukarkan dengan saham biasa yang market price-nya 28, dapatnya berapa lembar? Ya tinggal bagi ya, 100.000 dibagi 28. Nah, 3571. Nah, berarti additional shares-nya berapa? Oh, tadi kan ada 5.000 ya. 5.000 kurang 3571 itu dapat 1429. Ya. Nah, berarti shares outstanding-nya itu beginning balance-nya 100.000 ditambah dengan 1429 gitu ya. Karena kan 1429 tadi additional shares outstanding ya untuk common stock-nya. Berarti penyebutnya itu yang 101.429. Nah, berarti masuk ke rumus nih. 220.000 dibagi penyebutnya 101.429 dapat 2,17. Ya, 2,17 ini jelas adalah diluted ya, karena kan sudah di bawah ya, sudah di bawah dari basic EPS yang 2,2. Oke. Nah, kemudian catatan berikutnya adalah ini nih, anti-dilution revisited ya. Ignore, jadi abaikan semua sekuritas yang sifatnya adalah anti-dilutif dalam perhitungan. Ya, jadi dengan kata lain yang boleh masuk ke perhitungan diluted EPS adalah sekuritas-sekuritas yang sifatnya hanya diluted, yang menurunkan EPS. Yang sifatnya menaikkan EPS atau yang anti dilutif itu mesti di take out ya, di kick out dari perhitungan, dikeluarkan dari perhitungan. Oke. Kalau ini tadi ya sebenarnya sudah dijelaskan di awal, tapi kita fokusnya hanya ke net income gitu ya. Jadi nanti saat eh, latihan, kuis maupun UTS saya hanya mengeluarkan yang versi net income saja gitu ya, untuk memudahkan. Kalau saya keluarkan semua, kalian nanti kelabakan gitu ya. Income from continuing gimana, discontinued operation juga gimana gitu ya. Jadi untuk lebih menyederhanakan, langsung to the point, eh, tembak ke net income saja. Ya, ini kalau di laporan keuangan seperti ini ya, sedetail ini. Basic EPS-nya, diluted EPS-nya. Jadi tidak hanya satu layer, tapi sampai 3 layer gitu ya. Income, discontinued, net income, dan seterusnya. Ini tadi summary saja ya, ini sifatnya. Tadi sudah diajarkan. Ya, ini juga eh, gambarannya gitu ya. Gambaran perbandingan antara si basic dengan diluted. Always include if dilutive ya. If dilutive. Oke. Nah, ini saya kira sudah. Materi sudah. Sekarang kita mau bahas latihan soalnya. Ya. Untuk materi soal, saya sudah upload yang terbaru ya di masing-masing. Silakan dibuka, di-download kembali ya. Bedanya apa, Mbak? Bedanya adalah yang pertama kali saya upload itu hanya 2 soal gitu ya. Tapi yang di file terbaru itu sudah saya update menjadi 5 soal gitu ya. Tolong di-download kembali. Kita mau latihan soal itu gitu ya. Sebentar, share screen. Oh, sebentar, share screen.
Coba fokus yang ke sini ya. Kita coba copy dulu ke Excel-nya. Yes. Oke, stop dulu. Share yang ini. Ya, dibaca dulu yang ini. Problem 16.7. Hmm, the information below pertains to Barclay Company untuk tahun 2015. Ada net income, ada bonds, ada preference shares, ada ordinary shares, tax rate, terus average market price of ordinary shares gitu ya. Di situ juga ada informasi kalau misalnya bonds itu convertible. Convertible. Nah, yang diminta, oh di bawah tuh juga ada informasi tuh, the company has ordinary share option, ya, granted in prior year. Berarti maksudnya nanti kalau investornya itu mau mm, menggunakan optionnya gitu ya, berarti dia akan switch dari option ke apa tuh ordinary shares ya. To purchase 75.000 ordinary share dengan market price-nya uh, sorry, si optionnya itu harga optionnya itu 20 ya, 20 pound sterling. Tadi market price untuk ordinary di soal di awal tuh ada 25. Nah, kalau Anda semua nih dikasih informasi seperti ini, bisa tidak menghitung basic EPS-nya, kemudian dilutit EPS-nya, gitu ya. Ya, sambil dibaca sebentar. Saya jelaskan satu ya, coba. Ini saya persempit dulu. Semuanya, semoga masih kelihatan ya. Sih lah. Oke, kita mau hitung basic EPS dulu. Basic EPS. Ingat tadi oh, NI dikurang PD ya, dibagi dengan eh, WASO ya, WANSO, weighted average number of shares outstanding, jumlah saham beredar yang terboboti gitu ya. Ya, oh, begini WANSO-nya berarti kan yang 6 juta dibagi 10. Kok gitu Mbak gitu ya. Iya, coba dibaca ini di soal kan ada ordinary shares. Per 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 lembarnya itu 10 pound sterling. Berarti totalnya kan ada, sorry, ordinary shares-nya kan 10 pound sterling part value-nya. Terus total pound sterlingnya itu ada 6 juta gitu ya. Itu artinya apa? Dibagi 10 itu 1.000 shares. Ya, dari dia berarti ada 600.000 lembar saham maksudnya. Standing. Kalau yang ini, yang 6 juta itu total nilainya, total nilai nominalnya gitu ya. Yang mau kita kejar itu shares-nya. Berarti kan 6 juta dibagi 10, ya 600.000. Berarti kan ya sama aja toh, 10 par value dikali 600.000, 10 kali 600.000 ya pas ya 6 juta gitu ya. Itu beginning one shot-nya. Kemudian yang perlu kita cari juga pastinya ya menggunakan konsep yang saya
eh, jelaskan yang converted ya. If BP converted. Nah, kenapa Mbak mesti dicari? Oh, lah iya kita kan sekarang mau menghitung basic EPS dengan diluted EPS gitu ya. Maka secara konsep tadi kita diminta gunakan if converted method. Ya, berarti kita di sini mengasumsikan gimana kalau bonds payable-nya itu di-convert menjadi OS. Ayo gimana? Nah, baca tuh di soal. Bonds-nya itu kan totalnya 2 juta. Terus dia bilang setiap eh, per bondnya itu 1.000 ya. Each bondnya itu di-convert menjadi setiap bonds yang parnya tadi 1.000 bisa di-convert menjadi 30 ordinary shares. Kalau aja dia punya 2 juta, bisa jadi berapa lembar ordinary gitu ya. Maka ya maksudnya bondsnya itu kan ada 2 juta nilainya. Parnya itu per bondnya itu 1.000. Terus dia bilang setiap 1.000 itu bisa diubah menjadi 30 nih. 1.000 aja dapat 30, gimana lo kalau punya 2 juta gitu ya. Berarti kan caranya 2 juta dibagi dengan 1.000 dikali 30 ya. Bentar ini tak bagikan deh 6 juta. 14 dibagi 10 ya. Ini dicatat ya, saya tidak share Excel saya gitu supaya kalian mencatat, memperhatikan gitu ya, tidak hanya terima file. Hmm, Oke, saya lanjutkan yang ini. Eh, Tadi ya konsepnya adalah 1.000 aja lo bisa dapat 30 shares, gimana kalau lo punya 2 juta? Ya, berarti 2 juta dibagi 1.000 kali 30. Bagi 1.000 kali 30. Bisa dapat 60.000 shares. Ya. Oke. Terus ingat yang berikutnya adalah eh, sebelum masuk ke PS ya, ini supaya terstruktur aja mengerjakannya. Kalau perusahaan itu punya bonds payable, tadi dia punya kewajiban untuk bayar ini, obligation ya, interest expense. Interest expense-nya gimana Mbak cara ngitungnya? Saya hitung di sini ya. Nih, sorry. Ininya dulu 8%. Itu di soal ada 8% tuh. 8% convertible bonds. 8% itu coupon rate gitu ya. 8% dikali dengan eh di situ ada angka 2 juta, tapi ada angka juga liability komponen 1.800.000. Yang kalian pakai itu yang ini, 1.800.000. Itu berarti angka terupdate untuk liability-nya gitu ya. Kalau kalian ingat tuh pelajaran DDA 2, nilai bonds itu seiring dengan berjalannya waktu ya, itu kan menurun gitu ya. Kayak nanti ya intinya menurun gitu ya. Bond carrying amount-nya menurun. Kalau kasusnya apa itu premium diskon ya akan berbeda gitu ya. Tapi biasanya tuh liability komponennya sudah given, tidak menghitung dari awal gitu ya. Nah, coupon rate dikali dengan liability komponen dikali dengan, ingat eh, mesti net of tax ya. Net of tax-nya itu kan tadi nih gitu ya nanti cara ngitungnya. Saya taruh di sini. Berarti 8% dikali 1.800.000 dikali dengan net of tax 0,6. 1 kurang 40% kan 0,6 ya. Nih, interest expense-nya itu. Ini satuannya dolar. Ya, duit lah intinya ya, pound sterling, pounds. Oke. Nah, kemudian BP udah selesai nih. Jadi ngitung si BP itu if converted sama gandengannya ya, interest expense-nya, kewajibannya. Terus masuk ke if PS is converted.
UOS ya. Ordinary shares. Nah, baca lagi soalnya. Convertible preference share itu kan dividennya tuh 6%, kumulatif 100 pound sterling par value-nya. Terus dia bilang each share is convertible to 3 ya, 3. Nah, totalnya 4 juta. Berarti gimana nih Mbak? Gimana gitu ya? Konsepnya sama dengan si bonus tadi. Kalau tiap 100 saja bisa dikonvert jadi 3 gitu ya. Kalau Anda punya 4 juta, bisa dikonvert jadi berapa OS gitu ya. Berarti kan 4 juta dibagi 100 kali 3 ya. 100 saja bisa jadi 3. Kalau lo punya 4 juta bisa jadi berapa gitu ya. Bahasa gampangnya kayak gitu. Dibagi 100 kali 3. Ya, jawabnya 120.000 shares. Oke. Gandengan berikutnya. Kalau PS itu kewajiban perusahaan berarti mengeluarkan dividen ya, dividen PS. Dividen PS-nya gimana Mbak cara menghitungnya? Oh, itu informasinya ada di soal. 6% tuh, 6% ya. 6% dikali 4 juta. Ya, kenapa gitu? Tolong kembali lagi ke chapter 15 ya. Saya sudah jelaskan di chapter 15. Tidak saya ulangi lagi. 6% dikali sama totalnya 4 juta. Nah, ini satuannya pound sterling. Udah ya, untuk si bond sudah, untuk si PS sudah. Kemudian tadi ada satu lagi tuh, convertible securities yang di bawah ya, si option. Nah, ini sama pakai konsep is option is converted as. Ini ikutin rumusnya ya, given di PPT juga ya kalau tidak salah ya, atau di buku juga ada sih. Rumusnya tuh ini eh, MP ya, market price dikurang option price dibagi dulu dengan market price-nya, baru dikali dengan eh, number of shares-nya ya. Market price dari option dikurang option price, baru dibagi dulu sama market price-nya, lalu dikali dengan number of option ya. Bentar, ini rumusnya. Market price dikurang option price dibagi market price dikali dengan number of option. NOO itu number of option. Berarti market price-nya kan 25 ya, dikurang dengan option price-nya berapa? Itu di soal ada 20 dibagi dengan 25. Baru nanti dikali sama number of option-nya adalah 75.000. Nih. Berarti kalau option di-convert menjadi ordinary shares, berapa saham gitu ya. Berarti sebentar, 25 dikurang 20 bagi 25 dikali 75.000. Nih, 15.000 shares. Nah, tuh kewajiban ya bagi perusahaan untuk mengeluarkan sesuatu gitu ya, dalam bentuk tidak ada yield-nya, tidak ada return-nya. Maksudnya
seperti interest expense ya dia nggak ada gitu. Bukan bonus juga. Option itu shares juga gitu ya. Tapi yang tadi sekuritas juga dia bisa jadi ordinary shares. Eh, Oke, dividennya juga karena bukan shares juga bentuknya gitu. Maka seperti yield-nya tidak ada ya. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan imbal hasil tertentu untuk option ya. Maka nanti dia pembilangnya untuk si option itu kayak selalu nol gitu. Ya. Nah, kalau ini semua sudah dapat, baru kita mulai hitung ya basic EPS. Basic EPS. Rumusnya tadi apa? Hmm, net income. Net income-nya berapa net income? Ya, 1.200.000. Ada di soal. Dikurang dengan preferred dividend. Preferred dividennya 240.000 ya. 240.000 tuh yang ini. Dividen PS. Sama. Terus dibagi dengan basic EPS. Tadi kan rumusnya NI dikurang PD dibagi dengan Wanso ya ini. Ya, silakan dicatat dulu angka-angkanya. Basic EPS 1.200.000 dikurang 10 Q10 ya. Si 240.000 dibagi dengan Q2. 1,6. Ini coba ya 4 desimal ya. Oh ya pas. Basic EPS. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk basic EPS? NI-nya tadi sebentar ya, 1.200.000 dikurang tadi 240.000 ya, dibagi sama Wanso-nya 600.000. Ya, 600.000. Ya, ini caranya supaya kelihatan gitu ya. Ya, 600.000. Nah, ini ya. Oke, kita masuk ke perhitungan diluted EPS. Saya tulis dulu kan, ini 120.000. Sorry, 1.200.000 dikurang 240.000. Terus eh, apa dulu tuh? Bonds ya. Bondsnya kalau di atas itu dia eh, apa si interestnya ya, si interest expense-nya, kewajibannya gitu ya. Yield atau return yang harus dikasih ke pemegang bonds. Tambah eh, berapa tadi interest expense-nya 86.400 ya. Terus itu yang bonus. Terus untuk yang siapa? Habis bonus PS. PS-nya itu 120.000 dividen PS-nya. Dividen PS 240.000. Maaf. Terus ditambah lagi
sama option ya. Option tadi saya sudah jelaskan dia itu atau return to pemegang optionnya itu selalu nol gitu ya. Itu yang di atas nih pembilangnya ya. Jadi ini untuk yang basic, yang 86.400 itu interest, yang 240.000 itu yang preferred-nya ya, yang nol itu untuk yang optionnya. Mbak, kenapa rumusnya kayak gini? Iya, mengikuti tiga jenisnya, tuh ya. Nih. Nah, terus di bawahnya itu penyebutnya selalu selalu jumlah lembar sahamnya. Ingat ya, rumusnya itu kan penyebutnya bawahnya one so ya. Penyebut atau yang di bawah itu one so. Kalau yang basic ya penyebutnya clear yang 600.000 tadi. Terus kalau yang ini si 86.400 ini kan dari bonds ya. Nah, cek lagi bonds itu tadi kalau dia di convert jadi berapa? 60.000. Terus yang 240.000 tadi kan preference. Kalau preference share itu di convert menjadi jumlah lembar saham, berapa dapatnya? 120.000. Kalau si option gimana? 15.000. Tuh, silakan dicatat. Ini tuh angkanya 60.000, 120.000. Terus kalau option itu 15.000. Ya, memang harus sabar ya. Belum dapat hasilnya. Ini kan saya menjelaskan pelan menghitung si diluted EPS. Ini yang basic, 86 dengan 60 ini yang bonds, yang ini 240 dengan 120 itu preferred, yang 0 dengan 15.000 itu option. Jadi sudah masuk semua nih. Bentar ini kurang kurang lurus ya. Karena kan tadi kayak di PPT ya cara ngitungnya. Nah, setelah ini gimana Mbak? Setelah ini gimana gitu ya? Setelah ini jangan ngitung langsung. Anda itu harus ngecek satu persatu dulu. Kalau ini kan tadi 1,6 ya dapatnya. Terus kalau 86.400 dibagi 60.000 itu 1,44. 1,44 ini di bawah 1,6 berarti dia diluted ya. Berarti nanti masuk ke perhitungan gitu ya. Eh, nih. Terus kalau yang 240.000, sorry, 240.000 dibagi 120.000, itu kalau kalian cari hasilnya 2. Bentar, kalau ini saya, ini ya, 4 desimal ya. Nah, supaya lebih clear gitu ya. Nah, 2 itu ternyata lebih besar daripada 1,6 gitu ya. Jadi dia anti diluted. Kalau anti gimana Mbak? Berarti nanti nggak boleh masuk perhitungan diluted EPS gitu ya. Nah, terus kalau yang 0 dengan 15.000 ya cari dulu. Ya pasti 0 ya. 0 dibagi 15.000 adalah 0. Berarti si nanti, sorry, dia pasti diluted. Ya, tanda serunya yang sampai 3 gitu ya. Supaya pay attention di sini. Nah, berarti perhitungan diluted EPS-nya, ya, kita tidak boleh memasukkan yang 240.000 dengan 120.000. Kenapa? Karena dia anti diluted. Kenapa kayak gitu? Iya, karena kan tadi penjelasannya sudah diberikan ya untuk konsep dan standarnya untuk perhitungan
dari standar akuntansinya untuk perhitungan diluted EPS kita tidak boleh masukin yang sifatnya dia upward ya, yang anti diluted itu nggak boleh masuk. Jadi gimana Mbak menghitung diluted EPS-nya? Jadinya itu diluted EPS yang benar perhitungannya adalah nih 240 ribunya nggak boleh masuk karena dia anti ya, anti diluted. Terus yang 120 ribunya juga di take out. Nah, dah. Nah, ini kalau kalian kalkulatorin, ditambahkan semua ya, 120 ribu, 1.200.000, dikurang 240 ribu, ditambah 86.400, terus penyebutnya itu 60 ribu, 600 ribu, ditambah 60 ribu, tambah 15 ribu. Oke, ini kalau dibagikan berarti dapatnya nih 1,55. Sebentar, wait, wait. Oh, ini ada kesalahan ya, sebentar. Ini tuh ada kesalahan di sini. Interest expense-nya itu, tadi saya ngaliin yang ini ya, si coupon rate dikali sama ini. Ini salah ya. Ini tuh berdasarkan market rate-nya ya. Liability component itu sudah dikasih tahu nih market rate. Jadi yang dipakai untuk menghitung interest expense-nya adalah yang 9% ya. Karena liability component ya, bukan interest paid ya. 9% dikali dengan 1.800.000 ya. Tidak apa, karena ini nanti konsisten kok dengan chapter 17 yang akan kita bahas ya. Nanti akan clear kalau misalnya interestnya itu interest expense menggunakan market rate ya daripada coupon rate. Berarti ini sebentar diubah 9%. Terus ini bukan 86 tapi 97.200. Terus kalau 97.200 dibagi dengan 60 ribu, 97.200 bagi 60 ribu itu 1,62. Oh, dia anti diluted ya. Untuk salah hitung jadi ini ya. Anti diluted juga ini. Kenapa Mbak anti diluted? Iya, karena sudah lebih besar dari 1,6. Ya, setiap lebih besar dari 1,6 berarti dia sifatnya anti diluted. Ya. Terus gimana Mbak kalau dia sama persis 1,6? Kalau 1,6 berarti tetap hitung, masuk hitungan gitu ya. 1,600 berarti dia tetap masuk hitungan di loaded EPS.
Oke. Nah, terus bagaimana ini? Ada dua yang anti diluted, si bond sama si preferred. Berarti dua-duanya mesti di take out dari perhitungan diluted EPS ya. Berarti yang 86 ini pun nggak boleh masuk karena dia sifatnya anti ya, anti diluted. Kalau 86-nya nggak masuk berarti yang 60.000 itu juga di take out karena kan itu barengannya dia ya. Nah, jadinya tinggal seperti ini. 1.200.000 dikurang 240.000 ditambah dengan 0 ya. Dibagi dengan 60.000 ditambah 16.000, 15.000. Ya, ini jawaban yang benar untuk diluted EPS-nya ya. Jadi basic EPS 1,6, diluted EPS-nya nih 1,56 ya. Jadi diluted EPS itu pasti nilainya selalu di bawah basic EPS atau sama dengan ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk nomor satu ini. A dan B sudah selesai. Ya, kalau mau dicatat silakan. Ini saya naikkan dulu nih sambungannya ya. Kalau kalian tulis di buku catatan kan bisa jadi lebih rapih ya kayak PPT tadi untuk perhitungannya. Ini saya hanya apa menyampaikan perhitungan kayak sesuai yang di PPT tadi gitu ya. Diluted IPS-nya dijabarkan dulu semua ke sana, terus dicek satu persatu. Dia BP-nya itu diluted atau anti diluted, PS-nya juga gitu ya. Kalau yang option itu absolute atau selalu dia pasti sifatnya diluted gitu ya, karena pembilangnya tuh nol ya. Pembilangnya selalu nol. Tidak ada yield atau return yang dibayarkan ke pemegang option ya. Kalau ke pemegang bonds kan tadi clear ya, pemegang bonds itu dapat interest, pemegang preferred share dapat dividen, pemegang option itu tidak dapat apa-apa imbal hasilnya, tapi dia punya eh, privilege ya nanti untuk di apa tuh untuk di convert menjadi sewaktu-waktu kapan dia mau bisa gitu ya. Ada periodenya. Oke, kalau tidak ada, coba eh, problem berikutnya nih. Sebentar saya kupas dulu lagi. Oke, coba dikerjakan dulu ini. Berapa dapatnya nanti untuk basic EPS dengan eh, siapa nih diluted earning per share. Untuk latihan nih, tolong coba dikerjakan. Soalnya masih sama dengan yang tadi, tapi ada yang saya ubah nih. Eh, yang tadi kan 30 shares ya, ini menjadi 35. Ya, coba dikerjakan dulu dengan cara yang sama kayak tadi. Sebentar yang tadi coba saya ini deh, hmm, supaya megang caranya ya. Print screen, terus di kolom chat.
Ya, sudah. Kalau mau download itu ada di kolom juga. Masih loading. Soalnya ini. Coba dikerjakan sekitar 7 menit ya. Nanti yang saya panggil coba jawab ya berapa basicnya, berapa dilutiknya. Dicocokkan dengan jawaban saya. Gunakan 4 desimal ya menghitung IPS-nya. 4 angka di belakang koma. Oke, coba di sini. Kalau watso-nya itu sama aja 600.000. Si BP-nya ini berubah ya. 2 juta dibagi 1.000 dikali sama 35 nih jatuhnya. Karena kan dia bilang di soal berubah jadi 35 gitu ya. Berarti ini gini ya kan. 2 juta dibagi 1.000 dikali dengan 35. 70.000. Interest expense nih sama karena nggak berubah ya. Si PS juga sama nih 120.000 shares. Dividen PS juga sama. Ya, berarti basic EPS-nya ya sebenarnya sama juga nih. Eh, tadi 1.200.000 dikurang 240.000 dibagi 600.000. 1,6. Nah, di lutitnya itu kan ini 1.200.000 IPS sama ya basic IPS. Bilang 7.200 mak, tapi penyebutnya bukan lagi 60.000 ya, tapi sudah 70.000. Kenapa? Karena tadi sudah berubah nih di sini. Nah, nih 97.000 dibagi 70.000, wah dapatnya 1,389. Berarti dia sifatnya diluted karena kan kurang dari 1,6 gitu ya. 1,6
eh, lebih kecil dari 1,6 berarti PS gitu ya. Terus yang anti diluted gimana Mbak? Ya tetap di kick out. eh, Setelah dicek ya satu persatu, ini diluted, ini tetap anti, ini diluted. Berarti pas ngitung di sini, berarti pas ngitung di sini si apa nih bonus itu masuk gitu ya, keluar. Ini juga ya. Jadi seperti ini perhitungannya. Penyebutnya itu berarti 1.200 kurang 240.000 ditambah 97.200 ditambah 0. Bah, 0. Nah, penyebutnya berarti 600.000 ditambah 70.000 ditambah 15.000. Ya, penyebutnya. Si anti diluted itu nggak masuk hitungan ya. Nah, berarti eh ya rumusnya ini sekarang bagi ini. Inilah eh, diluted EPS-nya gitu ya. 1,543. Oke, ini ya untuk chapter 16. Fokusnya hanya menghitung basic EPS dan diluted EPS saja. eh, yang boleh masuk ke perhitungan diluted EPS hanyalah mereka-mereka yang sifatnya diluted ya. Yang ini anti diluted nggak boleh masuk ke perhitungan. Jadinya penyebutnya hanya ini, pembilangnya ini, penyebutnya ini. Gitu ya. Oke, jadi nanti masih ada tiga sisa soal lagi ya. Saya kira itu nanti saya deliver aja via kakak asisten ya. Dua soal ini mestinya cukup karena tadi di PPT juga sudah ada dua tiga soal lainnya gitu ya. Itu harusnya bisa saling mengerti. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kuliah ditutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.